Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Oke, kalau begitu langsung saja. Nah, rencana bimbingan kelas yang saya buat itu mengambil topik berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan menggiatkan pendidikan karakter. Nah, ditujukan untuk kelas 2 semester 1, Sekolah Dasar Negeri 37 Kota Baru dengan durasi 30 menit. Nah, untuk kompetensinya itu bisa saudara lihat sendiri, yaitu memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi pada pembelajaran yang efektif di sekolah dan sepanjang masa hidup. Adapun tujuannya, yaitu mempraktikkan sikap dan perilaku yang menuntun pada keberhasilan pembelajaran. Perilaku yang dimaksud dan sikap yang dimaksud di sini yaitu adalah yang termasuk dalam komponen-komponen pendidikan karakter sesuai pada topiknya. Nah, untuk kegiatan layanan dasarnya itu, yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Di sini guru mengawalinya itu dengan mengucapkan salam. Perlu kita ketahui bahwasanya salam itu juga termasuk ke dalam komponen dalam pendidikan karakter. Kemudian membuka kegiatan dengan menginformasikan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa juga termasuk ke dalam komponen pendidikan karakter. Kemudian, guru membimbing untuk melakukan ice breaking, yaitu menyanyikan lagu Pilar 3, yang mana lagu ini nih memuat mengenai sikap jujur, amanah, dan juga bijak. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan kelas pada hari ini dan menyampaikan kegiatan apa-apa saja yang akan dilakukan. Nah, untuk kegiatan intinya, yaitu peserta didik dibimbing untuk melakukan diskusi kelas tentang implementasi pendidikan karakter di lingkungan secara berkelompok. Nah, tema diskusinya itu berkaitan dengan komponen pendidikan karakter sendiri. Ini ada bersahabat, komunikatif, jujur, dan juga cinta tanah air. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik bersama-sama oleh guru berbagi pendapat mengenai sikap-sikap dan perilaku berkarakter yang sering ditemukan di sekitar. Nah, apa-apa saja sih misalnya yang sering ditemukan di sekitar? Apakah misalnya pada saat menemukan uang di jalan, sikap apa yang harus diambil, dan seperti itu, sejenisnya itu. Kemudian setelah mendapatkan instruksi, setelah itu poin ketiga, mendapatkan instruksi dan arahan dari guru. Peserta didik dipersilahkan berdiskusi dalam kelompoknya. Nah, diskusi ini diikuti dengan penayangan video animasi terlebih dahulu yang memuat tentang pendidikan karakter. Setelah diskusi dilakukan, barulah beberapa perwakilan kelompok ini maju ke depan kelas untuk mengungkapkan pendapat hasil diskusi di kelompoknya terkait video animasi yang memuat tentang pendidikan karakter tersebut. Selanjutnya, peserta didik saling berbagi tanggapan terhadap pendapat teman-teman yang berbicara di depan kelas tadi. Jadi pada saat perwakilan dari kelompok lain menyampaikan pendapatnya, maka diikuti dengan pendapat dari teman-teman kelompok yang lain juga. Selanjutnya, peserta didik dibimbing untuk dapat menyimpulkan bersama-sama hasil diskusi kelas pada hari itu. Dan selanjutnya, yang terakhir, di bagian kegiatan inti, peserta didik dan guru bersama-sama mendiskusikan sikap dan perilaku yang perlu diterapkan berdasarkan hasil diskusi kelas. Misalnya apa saja nih yang perlu diterapkan? Apakah itu disiplin, jujur, kerjasama, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penutup, ya, di sini guru menyimpulkan dan menginformasikan sikap dan perilaku berkarakter yang dapat menuntun pada keberhasilan pembelajaran. Guru dengan bersama-sama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti yang kita tahu, refleksi yaitu meninjau kembali apa-apa saja yang sudah dibahas, misalnya tentang sikap disiplin, kemudian jujur, dan lain sebagainya. Kemudian guru melakukan tindak lanjut dan menutup kegiatan hari ini dengan menginformasikan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini media dan sumbernya. Medianya tadi yaitu adalah video animasi mengenai pendidikan karakter. Sumbernya itu yaitu YouTube dan juga jejakpendidikan.com mengenai evaluasi pendidikan karakter. Ini penilaiannya bisa saudara-saudari lihat sendiri dalam bentuk tes dan juga non-tes. Ya. Di sini yang non-tes bisa dilihat yaitu memuat tentang pendidikan karakter juga, jujur, disiplin, dan kerjasama. Kemudian yang tesnya itu juga memuat sama saja, tapi dia bedanya dalam bentuk soal atau kognitif, seperti itu. Ya, kepada saudara yang memiliki pertanyaan, boleh diajukan pertanyaannya kepada saudara, dipersilakan. Saya saudari Siti Humairah. Ya, ada apa saudara Yondo? Pertanyaan, ya. Di sini saya mau bertanya, berdasarkan rencana bimbingan kelas yang sudah Anda paparkan tadi, Anda memilih topik pendidikan karakter.
Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa Anda memilih topik tersebut? Oke, terima kasih Saudara Yondo, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa saya memilih topik ini? Yang pertama, karena nilai-nilai karakter ini sedang digiatkan di Indonesia. Karena seperti yang sudah kita tahu, kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang jujur. Jujur ini termasuk dalam karakter kan. Sedangkan di sekolah dasar ini tempatnya untuk membangun fondasinya. Nah, jadi saya rasa ini cocok sekali untuk diterapkan di sekolah dasar, khususnya di Indonesia, karena dapat membangun fondasi yang baik bagi peserta didik, baik itu sikap disiplin, jujur, kerjasama, cinta tanah air, dan kalau maksudnya diberikan sejak dini, insya Allah maka kedepannya akan membekas dan menjadi fondasi untuk anak-anak sekolah dasar untuk jenjang yang selanjutnya. Seperti itu, Saudara Yondo. Apakah sudah memahami apa maksud jawaban saya? Sudah sangat paham. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Saudari Mei. Oh iya, silakan Saudari Zahara. Pertanyaannya. Kedengaran? Ya, sudah kedengaran. Pada penilaian, kenapa Saudari Siti Humairah memilih penilaian tes dan non-tes? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Di sini saya memilih tes. Pertama, kenapa saya memilih tes dan non-tes? Yang tes dulu. Di sini gunanya untuk menjajaki seberapa paham sih siswa ini, peserta didik ini dengan tentang pendidikan karakter yang sudah didiskusikan ya bersama-sama. Nah, maka dari itu saya memberikan soal seperti ini. Setelah kamu menyimak video Baim dan teman-temannya, nilai-nilai kejujuran apa sih yang bisa diambil di situ? Nah, kalau mereka paham apa sih yang termasuk dalam pendidikan karakter itu, apakah jujur, apakah disiplin. Nah, di sini yang saya minta adalah kejujurannya. Berarti mereka bisa mengerjakan soal ini. Seperti itu. Kemudian, untuk selanjutnya juga sama. Nah, kalau yang sikap ini, kenapa saya memilih ini? Karena di sini justru adalah implementasinya. Jadi pada saat mereka berdiskusi, pada saat mengikuti pembelajaran hari ini, saya bisa melihat mereka tuh sudah bersikap jujur atau belum. Pertama, bisa dilihat jujur atau belumnya itu pada saat misalnya mengerjakan soal, saya bisa lihat. Terus disiplinnya, pada saat berdiskusi mereka topiknya menyimpang tidak dari apa yang seharusnya dibicarakan. Kemudian kerjasama dalam kelompoknya. Jadi di sini saya beri kombinasi karena supaya terdapat kesinkronisasi antara praktik dan juga teori. Begitu Saudari Zahara, apakah sudah bisa menerima jawaban dari saya? Bisa. Terima kasih Saudari Siti Humairah. Oke, baiklah. Kalau begitu, sekianlah pemaparan dari saya mengenai rencana layanan dasar mengenai pendidikan karakter. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.